Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak salahnya. Di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak salahnya? Saya ngomong sampai jam 10.40. Kenapa begitu Pak Ustadz? Tadi dikasih tahu, Ustadz Somad ngomong jam 10, 40 menit selesai, yang 20 menit tanya jawab. Itulah mengapa dari tadi mata saya ngadap ke sana. 3 poin saya batasi supaya mudah diingat. Yang pertama, pertemuan kita menghasilkan sesuatu. Yang kedua, pertemuan kita ini mengingat bahwa kita tua, bahwa kita layu, bahwa kita mati, bahwa kita menghadap Allah. Apa yang kita tinggalkan? Mudah-mudahan hasil dari reuni ini ada yang kita tinggalkan untuk sekolah SMK Negeri 1. Di mana-mana kalau saya tausiah, penggalangan dana, pakai sorban, pakai kotak. Rupanya di SMK Negeri 1 nggak pakai sorban, nggak pakai kotak. Kenapa? Karena mereka langsung transfer banking. Support, ada yang ditinggalkan. Ini kan sekolah negeri, ini kan pemerintah, ini kan bukan pondok pesantren. Kalau dibangunkan kelas, dibangunkan apapun namanya, apakah renovasi, apakah pembangunan masjid, apakah beasiswa, maka sesungguhnya itu juga akan menjadi amal jariah sampai hari kiamat. Maka di kelas itu orang akan belajar. Pak, ini Pak Kepala Sekolah belajarnya gimana? Full day, dari pagi sampai sore. Ini sekolah punya sejarah Ustadz Somad. Walaupun dia bukan pesantren, STM. Tapi yang perempuan pakai jilbab, berakhlakul karimah. Oh, jadi dulu begini Pak. Iya. Jadi kalau gitu ini namanya STM syariah berarti. Gimana ceritanya Ustadz Abdul Somad bisa tablik akbar di lapangan Merdeka dengan jamaah yang sejauh mata memandang pakai drone. Setelah Covid, rasanya di lapangan Merdeka tadilah jamaah terbanyak. Sudah masuk Instagram atau belum ya? Kita cek dulu. Saya kalau ceramah nggak mau ngomong ngalor ngidul, saya mesti cek udah masuk atau belum. Emang Ustadz punya Instagram? Itu Instagramnya namanya Ustadz Abdul Somad Official yang followernya hampir 7 juta itu. Di-upload di sana captionnya Abdul Somad di lapangan Merdeka Sukabumi. 10 gambar dari drone atas. Gimana ceritanya Ustadz Somad bisa diundang dan duduk bersama orang-orang hebat itu? Ceritanya panjang. Kalau saya ceritakan asar baru selesai. Tapi kalau mau diringkas, yang ngatur jadwal saya tausiah tidak datang pulang, datang pulang, datang pulang. Itu setrikaan. Saya kalau tausiah, saya kasih 4 hari untuk Jawa Barat. Saya kasih 4 hari untuk Jawa Barat. Datang hari Jumat, pulang hari Senin. Besok saya pulang. Aturlah Jawa Barat. Yang ngatur jadwal saya di Jawa Barat ini alumni SMK Negeri 1 Sukabumi. Dia mau bawa saya kemari. Lalu saya pun datang kemari. Berita kedatangan saya ke SMK Negeri 1 Sukabumi sampai ke telinga Pak Wali. Kata Pak Wali, jangan cuman SMK, bawa ke lapangan, bawa ke Masjid Agung. Akhirnya Masjid Agung dirasa tidak cukup, itulah maka terwujud di lapangan Merdeka tadi. Jadi wasilahnya itu melalui SMK Negeri 1. Allahu Akbar. Yang ngatur jadwal Ustadz Abdul Somad itu anak dari pesantren Anu, bagus. Tapi rupanya SMK. Dulu beliau STM di sini. Ya itulah alumni STM Syariah tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apa kontribusi setelah reuni? Yang kedua, mengingat bahwa kita akan kuning, layu dan mati. Yang ketiga, hubungan ini tetap kita jaga dalam pertemuan bulanan, triwulan, caturwulan, tahunan. Itu momen-momen dijaga. Kalau tidak bisa semuanya,
paling tidak 6 bulan sekali. Di grup-grupnya dalam rangka watawasau bil haq watawasau bisabr. Jangan reunian hanya sekedar untuk itu suami kamu ya? Iya, masih gantengan AA. Akhirnya tukar nomor, tukar kirim gambar, curhat, merasa tenang, cucian lama belum kering. CLBK. Ingat, setan belum pensiun. Berawal dari tukaran nomor, lama-lama setan masih menggoda walaupun sudah tua. TTM, teman tapi maksiat. Nauzubillah. Makanya kalau ada orang reuni bawa suami, bawa istri, ngapain bawa-bawa bodyguard? Kayak nggak percaya aja sama kita. Ini sudah macam kawan saya, ini sudah macam. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Tapi insya Allah orang SMK Negeri 1 ini soleh hingga ke jannah insya Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. 40 menit, 3 poin. Bisa diulang kembali. Pertanyaan-pertanyaan saya serahkan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Kurang semangat takbir. Takbir. Stegmensi. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah dengarkan tausiah dari beliau, Masya Allah luar biasa. Ya, asang mimpi Bu. Kayak mimpi Pak, betul ya. Biasa kita di TV, ya di medsos. Kita alhamdulillah bisa bertatapan langsung dengan beliau. Kita doakan dengan beliau, Allah sehatkan senantiasa. Ya. Barakallahu fi rizqihim, amin. Wa barakallahu fi ulumihim. Wa barakallahu fi turi hayatihim, amin ya rabbal alamin. Baik, setelah ini ada sesi pertanyaan. Bagi akhwat atau ikhwan yang ingin bertanya, silakan acungkan tangan. Namun sebelumnya sabar Pak. Sebelumnya karena waktu terbatas, kita hanya ada 2 pertanyaan saja. Ikhwan 1 orang, kemudian akhwat juga 1 orang, dan ini sudah ada titipan pertanyaan. Nanti insya Allah Anda tanya ya ke beliau langsung. Baik. Ketika Anda bilang 1, 2, 3, acungkan. Yang pertama panitia silakan. Nanti dulu. Panitia silakan, nanti lihat siapa yang pertama ngacung. Dia yang pertama. 1, 2, 3. Yang mana? Tuh, silakan. Bisa maju ke depan, Afwan. Soalnya mic-nya ada 2. Izin Kiai. Silakan maju ke depan sini. Afwan dengan rendahan hati silakan untuk maju ke depan. Nanti bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, kiai kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan Pak, saya Irfan, lulusan dari tahun 2013. Izin bertanya Pak, terkait dengan tadi kan masalah reuni dan lain sebagainya. Nah di sini juga mungkin banyak yang berkumpul terkait dengan orang tua Pak ya, yang sudah memiliki banyak putra putri. Semakin saya perhatikan, semakin kesini itu fitnah-fitnah itu semakin banyak Pak. Yang benar menjadi tidak benar, yang tidak benar betul menjadi benar. Nah itu tanggung jawab kita sebagai orang tua, supaya bisa memonitor dan juga mengontrol anak-anak kita, supaya kita lebih bisa mengkontrol anak kita lebih baik lagi, dan juga tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang harusnya tidak benar jadi benar dan benar jadi tidak benar. Itu seperti apa Pak Ustadz? Mohon arahannya. Terima kasih Pak Ustadz. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Tepuk tangan untuk beliau. Izin Kiai, mau langsung dijawab? Langsung aja. Dulu kalau ada orang menfitnah itu melalui mulut ke mulut, MLM, multi level marketing. Mulut si A sampai ke B, disampaikan ke si C,
disebut dengan nammamun. La yadkhulul jannata nammam. Tidak masuk surga orang yang bawa-bawa ngomongan si A tentang si B disampaikan oleh si C, akhirnya kelahi mereka. Jadi sangat simpel zaman dulu. Kemudian berkembang kepada apa yang disebut dengan infotainment, menjadi industri ketika masuk ke dalam TV. Lalu kemudian berkembang menjadi medsos. Medsos inilah ghibah yang luar biasa. Diposting di IG, dimasukkan ke TikTok, masuk ke Facebook, grup-grup WhatsApp. Jadi kalau saya kena fitnah, saya posting sekali untuk membantah. Karena kalau kita difitnah, kita diam, disangka orang fitnah itu benar. Maka yang difitnah, dia mesti beli klarifikasi. Pakai bahasa yang jelas, tulisan satu, video satu, posting di grup, di IG, di TikTok, di Facebook, grup-grup WhatsApp, teman-teman dekat, sampaikan. Jadi kalau datang juga yang lain, saya tidak perlu menjelaskan diri saya kepada teman saya. Karena teman saya sudah mengenal saya. Dan saya tak perlu menjelaskan diri saya ke musuh saya. Karena mereka pasti menyerang saya. Kita hanya perlu memberitahu pada orang yang perlu tahu. Disitulah perlunya klarifikasi. In ja'akum fasiqun. Kalau datang orang fasik, binabain bawa berita, fatabayyanu, maka tabayyun diambil dari kata bayan. Bayan artinya clear, jelas. Dalam bahasa Arabnya tabayyun, dalam bahasa Inggrisnya clear. Kita katakan klarifikasi, penjelasan. Ada orang yang tidak paham, kita kasih paham. Tapi ada orang yang makannya dari gagal paham. Ini yang susah. Dia kalau nggak paham nggak makan. Dia kalau paham nggak makan, maka dia selamanya memang berusaha untuk nggak paham biar supaya makan. Mudah-mudahan saudara kita yang makan dari gagal paham segera bertaubat, insya Allah. Amin. Jadi kalau ada isu cepat-cepat diklarifikasi, cepat-cepat dijelaskan. Insya Allah keluarga besar SMK Negeri 1 Sukabumi yang sudah saling kenal mengenal, saling tolong mengolong. Jangan cuma tolong tentang materi uang, tolong juga tentang menjelaskan ini orang baik, ini fitnah, ini enggak benar, ini tipu-tipu. Kalau sudah kita jelaskan, kita serahkan kepada Allah. Karena innama anta munzir, kamu hanya sanggup memberi peringatan, lasta alaihim bimusaitir, kamu tidak punya kuasa. Saya sampai hari ini hanya bisa menjelaskan, beri klarifikasi, datang ke Majelis Ulama Indonesia, ketemu dengan para alim ulama, bertemu dengan tokoh masyarakat. Lebih daripada itu sudah di luar kuasa kita, bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Allah tidak akan membebani lebih dari kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Nah, jadi selagi masih bisa dimusyawarahkan, wa amruhum syura bainahum. Apapun isunya, isu masalah gerakan radikalisme, isu masalah keluarga, isu ormas terlarang, isu anti NKRI, isu macam-macam isu, itu saya klarifikasi. Itu metode saya dalam menjelaskan. Apa yang saya sampaikan ini berlaku juga buat kita semua. Pak Wali bisa saja diterpa isu, Bapak kepala sekolah, Ibu sebagai kepala rumah tangga, Bapak, adik-adik juga. Maka manhajuna manhajul bayan. Metode yang kita pakai adalah metode penjelasan. Lebih daripada itu, maka di luar kuasa. Ustadz pernah membawa ke ranah hukum, ya. Orang yang mengotak-atik foto saya, lalu dia upload ke Facebook, saya screenshot, saya lapor ke Polda, BAP. Ustaz Somad, nanti kalau lapor ke Polda jadwal Ustaz ceramah gimana? Saya kosongkan jadwal ceramah. Dari Polda ke Jaksa, Kajari, Kejaksaan Negeri. Panggil, saya datang ke pengadilan. Ternyata yang menimbulkan isu tidak datang. Mana dia? Mencret. Saya kosongkan jadwal ceramah 2 kali. Datang, 2 kali nggak datang. Berarti sudah. Nah, jadi perlu. Negeri kita ini adalah negara hukum. Kita bukan tinggal di hukum rimba. Kita bukan tinggal di laut, ikan paus makan ikan hiu makan ikan tuna.
kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Orang kalau tidak diberi pelajaran, pertama dia usap wajah kita, lama-lama dia tempeleng wajah kita, yang ketiga dia tarik rambut kita, habis itu dia pijak kita. Teman saya nggak sekasar itu Pak Ustadz, dia cuma cubit aja, bagus, tapi yang dicubitnya ginjal saya. Memang fitrah manusia ini kalau kita tidak bersikap, mereka akan menginjak kepala kita. Maka dalam Islam tidak hanya maaf, tidak hanya ada terima kasih, tapi juga ada hukum. As-sinnu bis-sinni, kalau gigimu dipatahkan, patahkan gigi dia. Al-ainu bil-aini, kalau matamu ditusuknya, tusuk juga mata dia. Faman afa wa aslaha, siapa yang mau memaafkan dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya kepada Allah. Bahwa masalah ini perlu diangkat ke ranah hukum, ya. Bahwa ada maaf ya, tapi hukum tetap berlanjut. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, kita ucapkan takbir. Takbir. Semangat semuanya, takbir. Masya Allah, jazakumullah khairan katsira Kiai yang sudah menjawab pertanyaan pertama. Insya Allah untuk pertanyaan kedua bagian ibu atau akhwat, ya teteh, ece semuanya silakan. Yang mau bertanya acungkan tangannya, hitungan 3. Yang paling pertama angkatkan tangan, dia yang bisa untuk bertanya. Siap? 1, 2, 3. Silakan. Bisa ke depan? Ya, ibu yang pakai masker. Yang Afan, ya, itu yang pakai masker. Silakan ke depan, Bu. Silakan. Silakan sebutkan nama, kemudian pertanyaan. Berdiri aja? Ya. Berdiri aja ya? Duduk aja. Berdiri? Berdiri. Biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya saya bisa mengajukan pertanyaan kepada Ustadz. Sebelumnya saya sudah 3 kali mendatangi ceramah Ustadz mulai dari Parung Kuda, Lapang Merdeka sampai dengan saat ini. Alhamdulillah di sini bisa membuka sesi pertanyaan. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan Ustadz. Masalah sekarang ini banyak bank syariah yang membuka program untuk cicilan, baik itu untuk mendapatkan porsi haji maupun untuk pelunasan haji itu sendiri. Nah, kira-kira bagaimana hukumnya menurut Ustadz? Segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BJB Syariah tidak akan berani membuat program kalau tidak ada fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional, yang di sana sudah duduk para dewan pakar-pakar di bidang keilmuannya, usul fikih halal haram. Spesialisasi mereka di bidang fikih muamalat ekonomi syariah. Akadnya murabahah, mudharabah, permodalan, wakalah dan lain-lain. Jadi kalau sudah ada fatwa dari DSN, kita tinggal ikut aja. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Selama ada fatwa DSN-nya ikut. Tentang dana talangan haji dan talangan umroh sudah ada fatwa DSN-nya. Jadi mau yang ikut silakan. Yang nggak mau nunggu nabung pakai uang cash baru berangkat juga silakan. Yang penting yang berangkat nggak nyalahkan yang nggak berangkat, yang nggak berangkat nggak nyalahkan yang berangkat. Bu, si Anu berangkat, untuk apa berangkat umroh kalau ngutang? Karena dia juga punya niat. Dia juga punya dasar hukumnya. Masalahnya sekarang orang nggak percaya sama Dewan Syariah. Ketika mobilnya rusak, dia bawa ke bengkel. Karena dia percaya sama orang bengkel. AC-nya rusak, dia bawa ke servis AC. Dia karena percaya sama orang AC. Jamnya rusak, dia bawa ke toko jam. Handphonenya rusak, dia bawa ke servis handphone. Tapi kalau masalah agama, dia betulin sendiri. Ini bermasalah orang seperti ini. Ketika dia naik pesawat, dia percaya dengan pilot. Dia nggak kenal siapa pilotnya. Dia duduk dengan anteng tidur. Padahal dia nggak tahu pilot itu siapa. Belum pernah lagi penumpang tiba-tiba ngetuk pintu pesawat nanya, Pak pilot saya mau nanya, ini mesinnya manual apa?
apa metik, ini gimana, posnelingnya gimana, nggak ada dia nanya, dia percaya. Ketika naik pesawat kamu percaya kepada pilot, ketika BJB kenapa kamu nggak percaya kepada Dewan Syariahnya? Nah jadi kalau sudah dikeluarkan fatwanya, kalau dijelaskan menurut ilmu usul fikihnya, maka tidak semua orang paham proses pengeluaran dalilnya itu. Saya ambil contoh simpel sederhananya begini. Saya mau beli mobil, harganya 300 juta. Saya datang ke bank konvensional. Assalamualaikum bank konvensional, selamat pagi. Dia nggak mau assalamualaikum, dia selamat pagi. Saya mau beli mobil, berapa mobilnya? 300 juta. Oke, dia kasih 300 juta, saya terima 300 juta, bayar bunga sekian persen, 350 juta. Yang 50 riba. Kalau saya datang ke bank syariah, orang nggak ngerti prosesnya. Dia bilang, BJB syariah, namanya aja syariah. Sekejam-kejamnya ibu tiri, lebih kejam bank syariah. Dia nggak ngerti prosesnya, tapi ngomongnya luar biasa. Kalau saya datang ke BJB syariah, Assalamualaikum BJB syariah. Waalaikumsalam. Saya mau pinjam uang 300 juta. Untuk apa Pak? Beli mobil. Mohon maaf, kami tidak meminjamkan uang. Karena uang dengan uang adalah riba. Bapak perlunya untuk apa? Saya untuk beli mobil. Maka BJB syariah akan membeli mobil itu secara cash. Sekarang mobil itu milik siapa? Milik BJB syariah. Lalu datang saya membeli mobil itu, maka akad saya adalah uang dengan barang, bukan uang dengan uang. Ribet Pak Ustadz, susah pahamnya. Maka kalau nggak paham ikut aja fatwa Dewan Syariah. Kenyataannya nggak gitu Pak Ustadz. Waktu kemarin kami pinjam uang nggak dikasih, tapi katanya mesti beli barang. Pada akhirnya kami juga yang beli barang itu. Memang kamu yang beli mobil itu, tapi akadnya taukil. Yang membeli mobil itu memang customer, tapi dia mewakili bank. Maka hakikatnya mobil itu milik bank. Lalu mobil itu dia beli. Akadnya adalah uang dengan barang, bukan uang dengan uang. Itulah yang tidak dipahami. Apa kelebihan bank syariah? Pertama, kita yang berinvestasi dengan bank syariah, maka bank syariah mengeluarkan zakat. Bank konvensional tidak berzakat. Zakat apa namanya? Namanya zakat usaha. Yang kedua, bank syariah dia hanya memberikan pinjaman mudharabah bagi hasil murabahah permodalan. Dia tanya dulu, ini bisnisnya untuk apa? Bisnisnya saya mau ternak. Ternak apa? Ternak ayam. Oke. Ternak tuyul? Enggak bisa. Dia kalau yang haram enggak. Tapi kalau konvensional, kita enggak tahu uang kita itu dipakai untuk apa. Karena mereka melakukan semua transaksi. Jangan lupa, bagi yang mengatakan saya simpan di konvensional, tapi bunganya enggak saya ambil. Kamu sudah menginvestasikan kepada benda barang yang haram, maka dosa jariahnya juga mengalir. Waspadalah. Yang ketiga, sama aja Pak Ustadz, bank syariah juga kalau terlambat kan bayar denda. Betul, tapi denda dari konvensional masuk ke bank. Sedangkan syariah dendanya dipakai untuk kemaslahatan umat. Orang hanya sepotong saja, dia tahu pada dendanya saja. Karena memang denda itu yang paling menyakitkan, itu yang dia ingat. Kemana denda itu pergi dia tidak tahu. Maka saya mengajak, mari menabung ke BJB Syariah. Ustadz Somad ini jangan-jangan agen dari BJB Syariah. Baru kenal tadi saya. Taunya dari mana? Itu pas tabligh akbar di atas BJB Syariah. Saya mengiklankan apapun yang berbau syariah. Karena saya pedoman tausiah itu 3. Perbaikan pendidikan, perbaikan ekonomi, perbaikan politik. Orang baik pilih orang baik. Itulah yang membuat orang marah dengan saya. Kenapa? Karena saya menyinggung yang sangat sensitif. Perbaikan pendidikan,
perbaikan ekonomi. Makanya di Instagram saya itu isinya iklan jual gula merah, baju koko, batik, dan sampai sekarang belum jelas royaltinya. Enggak ada. Asal datang keripik buat endorse, kerupuk buat endorse, madu buat endorse, gula merah buat endorse. Ini dijamin madu asli, bangkitkan ekonomi umat, dibawa pulang istri tidak akan marah walaupun asli. Yang ketawanya belakangan nyusul lambat nangkap. Jadi ikuti saja kalau sudah ada Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa. Dan Bank Syariah, BJB Syariah, Bank Riau Kepri Syariah, Bank Muamalat, BSI tidak berani mengeluarkan produk karena melanggar undang-undang tanpa ada fatwa dari DSN. Yang mau pakai talangan haji umroh silakan, yang nggak mau silakan nabung, tapi jangan salahkan mereka yang berangkat karena ada fatwanya. Wallahu a'lam bishawab. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsira kepada Kiai yang sudah menjawab semua pertanyaan, 2 pertanyaan Masya Allah dijawab dengan lengkap dengan ilmunya. Dan ini ada pertanyaan titipan Kiai terakhir, ini ditulis enggak langsung dari hamba Allah, enggak tahu namanya siapa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Di sekolah kami ini ada koperasi. Salah satu usahanya adalah simpan pinjam, di mana anggotanya dapat meminjam uang dengan potongan provisi dan bunga menurun. Setiap tahunnya hasilnya dibagikan ke setiap anggota secara proporsional. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya kita menerima SHU atau sisa hasil usaha tersebut? Di Sukabumi ini ada tokoh ekonomi syariah yang level internasional. Dipakai sampai ke Maroko. Namanya Dr. Syafi'i Antonio. Program berputar uang di SMK Negeri 1 ini sudah bagus, tapi belum syariah. Maka undang beliau kemari, diislamkan ini. Disyariahkan. Itu solusinya. Itu solusinya. Ini belum syariah. Jangan sampai orangnya yang sudah baik-baik lalu kita termakan riba. Lebih cepat, lebih baik. Karena semua bank-bank konvensional di Indonesia ini, termasuk Bank Riau, bank yang sudah menjadi syariah di Indonesia ini 3. Yang pertama, Bank Aceh. Yang kedua, Bank NTB. Yang ketiga, Bank Riau. Yang bukan divisi syariah. Memang murni sudah menjadi syariah, nggak ada lagi konvensionalnya. Dan di antara timnya di situ adalah tim tazkiyah, Dr. Syafi'i Antonio. Jangan sampai orang Sukabumi yang punya pakar malah dipakai orang lain. Maka datangkan beliau kemari, minta supaya dia robah ini menjadi syariah. Jangan khawatir, jangan takut, tetap berjalan. Maka insya Allah berubah dia menjadi syariah, halal ke depannya insya Allah. Amin. Nah, itu solusi. Saya tidak mau cerita masalah karena saya khawatir pulang dari sini kami mau dengar ceramah Ustaz Somad untuk menghilangkan masalah. Tiba-tiba nambah masalah. Disyariahkan ini insya Allah selesai masalah. Kalau makan riba efeknya 4. Yang pertama, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nanti bangkit dari kubur seperti orang kerasukan setan. Waktu bangkit dari padang mahsyar seperti kerasukan setan. Yang kedua, ayyumalah min nabata min haramin. Uang riba yang dibelikan makanan masuk ke dalam mulut berubah jadi darah. Nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Yang ketiga, darah yang masuk dari sepiring nasi hasil riba masuk ke dalam jantung, dari darah jantung nyembur naik ke otak. Otaknya jadi hitam, nasiyatin, kadzibatin, khoti'ah. Gara-gara darah riba, otaknya jadi jahat. Jangan heran kalau anak-anak itu nakal, bukan kesalahan anak, tapi kesalahan orang tua karena memberi makan riba. Kemarin saya baru saja dari Cibinong
ke pesantren tahfiz Quran As-Saifur Rahim Sulaimaniyah Jasinga, maka di sana anak-anak tidak boleh memakan ayam, kambing, sapi yang tidak jelas yang motong siapa. Ustadz Somad di pesantren ini, sapi, kambing, ayam ini yang motong jelas ini ustadz-ustadz abi-abinya. Kenapa begitu Pak Kiai? Karena di antara yang mempengaruhi otak anak adalah makanan. Kalau makanannya haram, maka pikirannya. Jangan heran kalau kita ngobrol sama orang 5 menit, cuma 1 menit yang halal. Habis itu haram aja. Karena otaknya hitam. Yang keempat, rajulun as'as akbar. Ada orang yang rambutnya kusut berdebu. Karena dia takut nyisir, takut rambutnya gugur, bayar dam karena sedang ihram. Di tanah suci berdoa, ya Rab, doanya tidak dikabulkan Allah. Kenapa doanya tak dikabulkan Allah? Padahal dia di tanah suci. Mata'amuhu aram, makanannya haram. Masrabuhu aram, minumannya haram. Malbasuhu aram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil aram, diberikan makanan haram. Jadi kita jaga supaya selamat dari riba ini. Insya Allah ada solusinya, ada nampak. Pulang Ustadz Sapi Antonio, selalu beliau pulang. Maka insya Allah beliau menyampaikan, Ustadz Somad kalau ketemu dengan orang Sukabumi sampaikan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Kiai Abdul Somad. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang usianya, amin. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kiai Afan, satu lagi katanya. Ada titipan pertanyaan. Apa hukum ada alumni dari sekolah ini, alumni yang kerja di luar negeri, kemudian dia ada yang memotong hewan kurban, dan yang memotong hewan kurban ini bukan umat Islam, bukan orang Islam. Nah, apa hukum memakan daging sembelihannya tersebut? Syukran. Oh, Afan sedikit. Jadi dagingnya yang sehari-hari dimakan Kiai, apa hukumnya begitu? Syukran. Di Amerika ada namanya Islamic Center. Di Inggris ada namanya Islamic Council. Di Australia juga banyak daging, di Sydney, di Melbourne. Waktu saya ke Sydney, ke Melbourne, saya diperlihatkan tempat jual. Saya cuma mau ngasih tahu saya masuk ke Sydney sama Melbourne. Cuman Singapura aja yang nggak masuk. Nah, jangan khawatir. Jadi artinya jangan khawatir. Nah, andai adik-adik dari SMK Negeri 1 berprestasi lalu ditempatkan di salah satu wilayah di Amerika yang muslimnya nggak ada sama sekali. Masa makan telur puyuh terus? Pengen makan daging ayam, sapi, kambing, gimana caranya? Solusinya begini. Guru saya, dosen saya waktu di Darul Hadis Maroko, dia kuliah tamatan S2 Inggris. Cerita dia, waktu di Inggris, kebetulan dia di lokasi kota yang nggak ada muslimnya. Untuk dapatkan daging halal payah. Jadi saya tanya, gimana Syekh kalau mau makan daging kambing? Saya cari daging kotak yang ada tulisan kausher. Kausher adalah label halal punya Yahudi. Orang Yahudi tidak makan kambing, sapi, lembu, kerbau, onta yang di-strum pakai listrik, yang mati dengan stunning, atau yang pakai masuk air, atau yang mereka tetap potong. Kenapa? Karena orang Yahudi mengikut syariat Nabi Musa alaihi salam tetap memotong. Jadi tetap potong. Adapun sembelihan Yahudi dan Nasrani dalam saat terdesak boleh dimakan. Dalilnya, al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Ta'am di situ artinya sembelihan. Sembelihan Yahudi dan Nasrani pada saat kita berada di daerah minoritas
daripada makan telur ayam terus, maka boleh dimakan. Begitu kata guru saya dulu waktu di Maroko, bukan kata Abdul Somad. Tapi di Sukabumi nggak ada alasan. Maka mesti dicari yang nyembelih jelas orangnya, akidahnya muslim, dipotong dengan bismillah. Jelas? Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakumullah khairan. Kita ucapkan takbir. Takbir. Masya Allah, jazakumullah khairan Kiai yang sudah memaparkan jawabannya. Selanjutnya izin Kiai untuk memimpin sholawat sambil nanti diiringi untuk pembagian atau sedekah, nanti ada yang keliling sambil nanti diiringi sholawat. Jadi dipimpin sholawat sama Kiai. Kenapa kalau penggalangan dana itu bersolawat? Karena biasanya jantung kita mulai nggak normal. Apalagi kotak-kotak nanti lewat. Mana petugas kotaknya? Sallallahu ala Muhammad. Silakan yang ini Sallallahu alaihi wasallam. Di panitia silakan dibantu untuk menjalankan kotak ini. Ala Muhammad. Sambil salawat silakan. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbi wa min عجمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال تحامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Udah, insyaallah hatinya udah tenang. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan istiqomah iman Islam, keluarga sakinah mawaddah warahmah, SMK Negeri 1 tetap jaya. Dari sekolah ini lahir para pemimpin-pemimpin bangsa, orang-orang kaya yang sukses mau bersodakoh, para pemimpin adil dan amanah, anak-anak kita menjadi para penghafal Quran.
ala hazihin niyah, untuk niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Amin. Allahumma ja'al hadhil madrasata madrasatan azimatan mubarakatan fiha. Jadikanlah SMK Negeri 1 menjadi sekolah yang dijadikan Allah Ta'ala menurunkan rahmat dan barakah di dalamnya. Anak-anak kami yang belajar di dalamnya mengerti akidah iman dan Islam, menjadi orang-orang soleh, solihah, pemimpin bangsa di masa akan datang. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fasya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami bersaudara karena Engkau ya Allah. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami di surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tidak berkenan di hati, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.